Oke, halo guys, kembali lagi di MV Gere Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pada kalian bahwa kondisi mobil di depan saya ini yaitu Nissan Grand Livina tipe SV tahun 2011 Matic ya guys. Jadi ini saya akan menunjukkan buat kalian yang ingin membeli mobil ini, mobil seperti ini untuk lebaran. Kalian harus tahu kondisinya bagaimana yang baik dan yang bagus untuk kalian beli. Dan ini edukasi untuk kalian melihat bagaimana bullhead dan sealer mobil kalian yang beli itu apakah normal atau tidak. Nah, mobil ini tahun 2011, kilometernya baru jalan 143.000. Ini 143.000 guys. Nah, mobil ini tipe SV. Nah, ini penampakan dalamnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian ingin membeli Nissan Grand Livina, hal pertama kali yang kalian harus perhatikan yaitu kalian buka saja kap mesin mobil. Nah, kalian buka, lalu kalian angkatnya. Setelah itu ini kalian lihat penampakan mesinnya guys. Nah, hal pertama yang kalian bisa lihat yaitu kalian bisa lihat dari silin-silin dari kap mesin. Nah, seperti ini kondisinya apakah masih bagus semua, dan kalau kalian pencet itu yang pastinya mesti keras ya guys, silennya keras, tapi kalau ditekan tuh bisa masuk. Nah, jadi nggak yang lembut kayak permen karet gitu, bukan. Nah guys, ini kap mesinnya juga belum pernah di repair, belum pernah dibuka bautnya. Kalian cek semua. Nah, lalu kalian cek bagian-bagian sininya. Nah, kalian cek, lalu kalian cek bullhead. Nah, bullhead yang masih baik itu bentuknya bulatnya seperti itu guys. Nah, untuk Nissan Grand Livina bullhead yang bagian depan tuh selalu berbeda warna guys. Jadi ini kalau kalian lihat ini agak-agak abu-abu, sedangkan yang ini lebih ke silver, lebih muda silvernya. Nah, ini lebih abu-abu ke hijau guys. Nah, itu memang dari pabrikannya seperti itu. Jadi apabila kalian menemui bullhead yang warna berbeda, itu bukan bekas tabrak, bukan bekas gantian guys, tapi memang aslinya seperti itu. Nah, ini kalian lihat semua. Nah, ini kalau kalian cek masih bagus. Nah, biasanya bullhead yang masih ori juga itu di sini pasti ada luka-luka gores seperti ini guys. Nah, ini karena terkena karet tadi ini, itu wajar. Jadi kalau misalkan bullhead gantian atau tidak, kalian bisa melihatnya dari sini. Nah, ini warnanya beda guys. Oh, beda. Kalian cek semuanya apakah masih baik atau tidak. Nah, untuk yang bagian lainnya kalian bisa ngolong. Nah, ini kalau kalian lihat masih rapih, nggak ada yang mengkong aneh-aneh. Nah, ini juga sasis yang mengarah ke depan juga masih rapi. Nah, lalu kalian intip juga dari sini guys. Nah, pasti kalian harus cek semuanya, bawah sana. Tuh, ini sasisnya juga masih rapi guys. Nah, itu masih rapi semua, nggak ada yang. Nah, Livina ini enaknya bodinya terlihat semua guys. Jadi kalau bekas tabrak itu pasti terlihat. Itu untuk bagian depan. Nah, setelah itu sekalian kalian bisa cek kondisi dari mesin mobil kalian sendiri. Nah, kondisi mesin tuh bisa kalian buka dari ini dulu. Lalu kalian lihat di dalamnya itu apakah terlalu mengerak atau tidak. Nah, kalau mobil ini kalau kalian lihat itu dalamnya tidak mengerak.
caranya kalian bisa lihat di rantai di dalam itu berlumpur atau tidaknya, itu bisa kalian lihat. Nah, sedangkan kalau misalkan di yang sini itu pasti warnanya kuning seperti ini guys. Kenapa? Karena oli itu pasti diam di situ. Nah, cuman yang dalam tuh kalau kita lihat pakai mata kan kelihatan bergerak atau tidak. Nah, itu kan masih kelihatan metalnya bersih jernih. Nah, setelah kalian sudah cek itu, lalu kalian bisa mengecek di mesin-mesinnya apakah ada rembes-rembes atau tidak. Nah, ini kondisinya yang kering seperti ini guys, ini kering semua, tidak ada yang rembes, tidak ada masalah. Kita cek. Nah, juga kalau kalian dalam membeli mobil, jangan lupa aki kalian cek apakah kondisinya masih bagus atau tidak, dan juga umurnya bagaimana, sudah lama atau belum. Lalu untuk yang berikutnya kalian cek yaitu ini botol, ini berisikan air coolant. Air coolant biasanya airnya berwarna hijau atau merah atau warna yang lainnya. Kalau misalkan dia sudah pakai air biasa juga nggak masalah, cuman lebih baiknya kalian langsung ganti saja ke pakai coolant. Nah, untuk berikutnya kalian bisa cek di radiator. Nah, radiator ini kalau yang rapi pasti seperti ini. Kalau misalkan kalian menemui di bagian radiator itu ada seperti kerak-kerak salju berwarna hijau yang menandakan itu air coolantnya itu keluar, nah itu berarti ada kebocoran guys di upper tank sini. Nah, kenapa kok di mobil-mobil sekarang ini upper tank yang plastik atas ini kok sering banget pecah atau retak? Itu karena panas dari mesin itu langsung masuk menuju selang ini, lalu masuk dari atas ke bawah. Nah, pada saat itu maka plastik yang atas ini paling sering terpapar oleh panas, maka dari itu panasnya itu membuat kalau misalkan plastik sudah ketas itu membuat plastiknya ini jadi retak guys. Kalian lihat apakah baik itu tidaknya semua kondisinya, lalu kalian bisa buka ini. Kalian kalau membuka tutup radiator yang ini kalau bisa pada saat mesinnya dingin ya guys, jangan pada saat panas. Nah, pada saat kalian buka, kalian lihat apakah cairannya masih hijau seperti ini, atau cairannya hijau sudah bercampur menjadi kuning, atau kalau pakai air putih, air biasa pasti kan bening, tapi jangan sampai ada kuning-kuning karat ya guys. Jadi kalau misalnya masih hijau seperti ini masih bagus, tapi kalau sudah campur ada kuning-kuningnya berarti itu menandakan mesinnya sudah karat guys. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya yang bisa kalian cek yaitu di bagian bodi samping. Bodi samping ini kalian bisa cek apakah ada yang penyok atau tidak. Lalu kalian bisa cek juga di silen-silen pintu. Ini bagian yang terpenting guys. Nah, ini masih utuh semua, bentuknya tuh masih sama, menyatu. Terutama di dalam sini guys, jangan sampai kalian menemui ada yang bagian yang dempulan, karena kalau dalam sini harusnya pasti nggak mungkin terkena benturan atau apapun guys. Kalian perhatikan juga kondisi dari karet-karet mobilnya apakah sudah ketas atau belum. Nah, ini kalian cek silen-silennya juga, ini masih ori semua, tidak ada masalah guys. Nah, biasanya mobil-mobil yang sudah bekas cat-catan, bodi bagian sebelah sini cat-catan atau tidak itu kalian bisa lihat dari sini guys. Biasanya perbatasannya itu di sini. Nah, kalau misalkan kalian menemui adanya seperti ada cat baru atau cat lama, itu berarti biasanya sudah cat-catan bagian bodi yang fender belakang sini. Tapi kalau ini masih rata semua rapih, berarti itu belum cat-catan guys, masih ori pabrikan. Nah, untuk dari bagian belakang kalian bisa mengeceknya dari sini guys. Nah, seperti biasa kalian harus mengecek semuanya satu persatu.
Masih bagus guys, silen-silennya kalian cek semua. Nah ini masih utuh semua guys, sampai ujung kalian cek semua apakah masih utuh atau tidak. Nah, dan yang penting juga itu jahitan-jahitan yang seperti ini guys. Nah itu masih ada semua. Langkah berikutnya kalian buka bagian karet ini guys, seperti biasa. Nah masih ori, nggak ada bekas tabrakan, nggak ada bekas repair. Ini nyaris sempurna guys, karena nggak ada perbaikan apa-apa. Kalau bodi bagian sini kalian pastikan aman. Bagasi itu kemungkinan juga dipastikan mobil ini aman guys, karena biasanya kalau bagasi kena tabrak pasti bagian ini juga pernah di repair, jadi biasanya tuh kembalinya tuh melengkung gitu guys bodinya. Nah untuk hal berikutnya kalian cek ban serep apakah sudah pernah turun atau tidak. Nah lalu untuk bagian bodi belakang kalian bisa mengecek juga di bagian sini guys, kira-kira itu bekas tabrak atau tidaknya. Oke. Nah biasanya Livina ini karet ini tuh suka hilang guys, jadi air tuh bisa masuk dari bawah ke atas, itu menyebabkan bodi karetan. Kalian mengecek bagian dalam kalian juga harus cek ini lampu. Kebetulan ini ada retak guys, tapi ini tidak tembus, cuman retak biasa aja. Ini kalian cek semuanya, kalian cek juga ini pintu silen-silennya semua apakah masih bagus atau tidaknya. Nah ini guys, kalian cek semua. Nah dalam membeli Nissan Grand Livina ini kondisinya itu cukup agak-agak tricky guys, jadi nggak banyak kondisi Livina yang baik. Nah, yang kalian harus pastikan yaitu kalian bisa cek service recordnya bagaimana, apakah rutin atau tidak. Karena kalau misalkan tidak rutin pasti nanti mesin itu kalau nggak ganti oli terus pasti akan berlumpur guys. Nah lalu untuk pengecekan dari speedometer yang lalu saya sudah buatkan videonya, kalau misalkan 143.000. Nah ini kondisi setirnya memang sudah agak halus karena kilometernya juga sudah cukup banyak. Nah ini guys, kalau kalian lihat itu halus, makanya ini dikasih cover seperti ini. Nah sebenarnya tidak masalah karena memang kondisi 140.000 tuh pasti setir itu sudah kalah. Nah kalau kalian mau retrim dengan bahan semi kulit itu bisa, warnanya hitam, itu harganya cukup murah guys, 350.000 itu bisa satu setir. Nah kalau misalkan untuk yang lain-lainnya kalian ceknya seperti di pedal. Nah itu 140.000 masih setebal itu guys, jadi belum tipis sama sekali. Nah, ini untuk tuas transmisinya pun kondisinya masih baik, tidak ada masalah. Nah ini joknya sudah di retrim, jadi sudah menggunakan semi kulit, jadi aslinya tuh bludru harusnya guys. Dan yang perlu kalian perhatikan juga, biasanya Grand Livina itu kaca film asli bawaannya itu masih solar guard. Nah apabila kalian menemui kaca film mobil yang sudah berkerut, lemnya sudah mau lepas, itu biasanya itu masih bawaan guys, jadi kalian harus menggantinya agar tampilannya lebih baik. Nah untuk Grand Livina 2011 sendiri interiornya sudah hitam seperti ini, beda dengan yang 2009 2008 itu interiornya masih berwarna krem. Oke, nah untuk ini laci juga kalian cek. Nah untuk Livina itu yang perlu kalian cek lagi itu kondisi AC guys biasanya. Nah AC nya Grand Livina ini kebanyakan kalau siang itu suka kalah dengan suasana Surabaya yang sangat panas ini guys. Jadi AC Livina ini kalau pagi atau malam tuh kebanyakan dinginnya sampai menggigil. Tapi kalau siang hari jam 12 itu
sering kalah guys dengan matahari, jadi dia selalu kayak AC-nya nggak dingin, panas. Nah itu kalian bisa cek mulai dari filter udaranya apakah kotor atau tidak, kalian cek juga di freonnya apakah kurang atau tidak guys. Nah jadi kalian perlu perhatikan, apalagi kalau kalian mau beli buat mudik lebaran, yang kalian perlu perhatikan paling penting itu di sektor mesin, pendinginan, dan juga di sektor AC guys, karena untuk kenyamanan kalian dalam berkendara dan bawa mobil. Nah, untuk sektor kaki-kaki juga kalian harus perhatikan. Nah, untuk pengecekan kaki-kaki Grandivina nanti saya akan buatkan video selanjutnya, dan juga untuk reviewnya saya akan buatkan video lengkapnya. Nah, buat kalian yang ingin membeli Nissan Grandivina, kalian tidak perlu takut dan ragu, karena mobil ini memang Grandivina ini memang mobil-mobil yang sangat enak guys. MPV yang enak, naikannya pas. Menurut saya lebih suka naikannya ini daripada naik mobil Avanza Xenia. Karena Avanza Xenia menurut saya naikannya bandingannya kurang enak. Nah, tapi Livina ini naikannya bandingannya lebih enak guys, dan menurut saya mesinnya pun juga irit. Pemakaian saya pakai itu 1:10 dalam kota, luar kota itu bisa 1:13. Transmisi matic. Nah, transmisi matic dari Livina ini sendiri itu kalian juga perlu pengecekan. Kenapa? Karena banyak yang Livina itu maticnya sudah kurang baik guys, jadi bisa kalian cek terlebih dahulu, karena kalau misalkan maticnya sudah kurang baik itu lumayan guys, kalau turun tuh bisa sekitar habis 10 juta. Nah jadi buat kalian mau meminang mobil ini untuk lebaran, nah kalian bisa perhatikan semua tadi yang saya berikan, mulai dari mesin kalian cek yang pertama, yang kedua lalu kalian cek bullhead bagian depan, lalu kalian bisa cek yang lain-lainnya guys, seperti silin-silin di pintu, jahitan di pintu belakang. Lalu berikutnya kalian cek cat. Setelah kalian cek catnya masih lurus semua seperti ini, lalu kalian cek ketebalan dari ban. Kenapa? Karena ban itu faktor yang sangat penting, apalagi kalian kalau mau lebaran itu perjalanan jauh guys, jangan sampai ban kalian tuh nanti meledos di tengah jalan, tuh bahaya guys, apalagi kalau meledos di tol. Oke, mungkin sekian video saya yang buat kali ini. Video ini merupakan video edukasi untuk kalian yang ingin membeli Nissan Grandivina, agar kalian tidak tertipu dan bagaimana kondisinya masih baik atau tidak. Oke, semoga kalian bisa mendapatkan mobil Nissan Grandivina yang terbaik buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih dan sehat selalu guys.